Sepi tak berpenghuni, membuat sebuah bangunan jadi menyeramkan. Apalagi bangunan itu sebuah bekas rumah sakit, salah satu mitos yang dianggap bisa mengundang makhluk gaib. Itulah yang terjadi pada bekas rumah sakit umum di Mojokerto, Jawa Timur. Sejak kosong sekitar 2 tahun lalu, ada saja ragam gangguan datang dari tempat ini. Ada orang jualan tahu dek dan makhluk halus itu pembelinya dan dikasih uang selama. Cerita yang paling santer terdengar di masyarakat ialah tentang seorang wanita yang mengaku melahirkan di tempat ini. Padahal rumah sakit ini sudah kosong tak berpenghuni. Ada orang melahirkan dibawa ke sini. Nah waktu itu ke sini, di sini tuh sudah tutup waktu untuk ke UGD yang baru. Nah di sini dibawa lagi ke sana. Sudah diisukan melahirkan di sini. Bagaimanakah cerita sebenarnya? Benarkah ada kekuatan gaib di bekas rumah sakit ini? Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Dan malam hari ini saya sudah berada di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Dan memang bangunan ini sudah lama tidak terpakai lagi karena memang dipindahkan ke tempat lainnya. Dan saya mendengar bahwa di sini memang banyak sekali gangguan dari makhluk yang dari cerita masyarakat sekitar. Benarkah demikian? Sebelah saya sudah ada Gus Iwan. Assalamualaikum Gus Iwan. Selamat malam Gus Iwan. Bagaimana menurut Gus Iwan mengenai aura dari tempat ini, Gus? Yang saya rasakan di sini, aura sangat pekat sekali. Dan hawa-hawa negatif, baik dari sini maupun dari luar. Kira-kira sosok makhluk apa saja yang ada di sini? Yang paling mengganggu masyarakat itu adalah sosok seorang perempuan. Sosok perempuan. Yang sering keluar lewat ke jalan, mengganggu orang lain. Boleh saya ikut merasakan dari aura tersebut? Oke, di sebelah mana, Gus? Yang paling besar di sini. Berasal paling besar di sebelah sana. Ya, bagaimana caranya? Ini kira-kira makhluk apa nih, Gus, yang menarik saya? Ini sosok orang. Oh, sosok genderuwo. Tapi ini apa nih, Gus? Saya sih belum bisa melihat, tapi saya ngerasakan di sini agak sedikit panas sih. Iya, ini bentuk seorang yang nggak suka wanita. Setiap wanita itu pasti dengan suka. Ini cuma ke atas nih. Ini sakit ya, Gus? Ini sakit, bisa ditarik. Tapi memang makhluk itu memang nggak sukanya sama perempuan aja, Pak? Iya. Ya, ini sih yang sering menampakkan di jalan. Sama orang tadi bakso di luar beli tapi nggak ada. Beli tapi pakai nggak ada. Tadi saya di sana saya ngerasa panas. Sekarang makin kesini saya jalan makin dingin. Berbeda aura kah itu atau bagaimana? Ini kan kebanyakan, ini kan sosok seorang laki-laki. Jadi rasakan ini tadi merasakan perempuan. Jadi di sini suka. Ya udah, kita bisa langsung membuktikan dengan mediumisasi. Sebelah sini. Sekarang waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Bisa berbicara? Makhluk ini terus berontak tak bisa diam. Apa maunya dia? Anda Ini ngasih
Brojo. Brojo itu sosoknya seperti apa sih? Sosoknya manusia biasa. Anda tinggal di sini? Halo sama kok, tiba-tiba sama nyerang aku mau. Kau asyik pamit itu awakmu. Dari kan harus pamit tanya-tanya anak cowok mau coba dan sehingga pakai sama dia. Apa jangan kau hati sebut? Dari sama apa nih jenengan? Dari sama itu asli. Semangat gini. Tutup. Ya, salah satu mediator ini tampaknya susah sekali untuk diajak berinteraksi sehingga Gus Iwan mencoba menenangkan sang mediator. Sinta yang biasanya ternyata uang yang mengharap. Ya, saya Anda memang dari mana aslinya? aku tuh kok kali. Kayak wong sakti lukini, kayak wong pinter lukini. Aku seneng aku lukini. Aku lukini bisa aku. Coba sih kafir dewi lukini uangku. Tapi kalau Anda sering mengganggu tempat ini juga? Itu sing etok, iku kabeh aku sing ngongkon. Terus sampean penguasa ini? Iya. Aku mungkin bisa nguruti wong. Aku disembah. Astagfirullahaladzim. Sing wajib disembah iku Allah. Terus aku karo rupanya. Karena makhluk ini mengaku kafir, Gus Iwan pun melantunkan lafaz Al-Quran. Sama ganggu bentuknya apa? Kayak apa? Biasa Honda. Terus saya mendengar mitos juga katanya ada ibu-ibu yang pernah datang ke sini dibantu melahirkan oleh makhluk sebangsa. Itu bagaimana ceritanya? Ngomong deh, ngomong apa tuh? Tukur. Kenapa harus batu yang Anda minta untuk disembah? Yang dia nanti disembah. Mau jadi apa tentu? Tak disangka, makhluk ini malah menantang. Yo, kau menang. Sembarangan. Sampai kalah. Allah, Tuhanku. Tiba-tiba mediator ini menantang Gus Iwan untuk berduel karena memang dia tidak mau berbicara kalau keinginannya tidak dituruti. Itu agak ini deh, pusing. Iya, pusing tadi pas ketika mediator lagi mencoba berinteraksi sama Gus Iwan, aku tuh kayak ngerasa auranya kena kartu semua. Bagaimanakah Gus Iwan dalam menangani makhluk ini? Tetap di Dua Dunia. Tak bisa lagi memberi informasi, Gus Iwan menyuruh makhluk ini pergi. Kini, mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Ini Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Siapa? Dewi. Dewi ini wujudnya seperti apa sih? Kok kayak menggeram gitu itu? Asal mulanya jenengan
sakit mojok pocong ini kita sebut. Kecelakaan apa Anda? Sampai kok sakitnya tadi kita sebut. Kenapa sampai pengen disebut? Harus kenapa? Saya biasanya kayak gini. Untuk apa itu? Anda Berarti sama ini jin sing menguasai hari ini. Iya. Terus atas namanya sing kecelakaan itu. Enggak. Bergantian, beragam makhluk masuk ke raga ini. Ambil nafas dan Saat bersamaan, seperti ada yang menarik kaki saya. Jadi ketika saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, tiba-tiba kaki saya kayak ngerasa ditarik begitu, jadi kayak saya nggak bisa berdiri sama sekali. Anda Alhamdulillah, saya bisa kembali berinteraksi dengan makhluk ini. ya, sosok Anda ini apa memangnya? Dan tadi saya lihat menggeram-menggeram itu. sering dibuat minum. Jadi senang deh. Cerita maksiat gitu tuh. Kecelakaan ini terus bunyi. Aku aja loh. Memangnya ada pembagian ya, yang pembagian tugas dalam mengganggu manusia itu di sini? Ini kabar wilayah itu. Kabar bisa lo boleh. Itu tempat apa sih memangnya ini dulu, Gi? Kuburan nih, kalau malah sih. Kuburan apa? Kuburan Bakti. Oh, itu tomo. Jadi saya menjogo dan berpikiran apa kok sakit dibangun rumah sakit ini. Itu keliru nih ngomong. Kelirunya bagaimana? Kalau si hormati aku nanti. Memangnya Anda ingin dia Kan ngomong. ya, izinnya itu seperti apa? Ritual. Saja. Harusnya izin ke Allah aja. Udah cukup. Kini saatnya mediator siuman. Sebab masih butuh banyak informasi, kami menyiapkan mediator lagi. Anda kenapa datang-datang menangis? Oh, Milasmi. Milasmi ini sosoknya gimana sih? Ayu, cantik. Milasmi tinggal di mana? Ya, Anda bisa ceritakan mengenai tempat ini dan kabar-kabar yang beredar mengenai di tempat ini bagaimana? Agama apa? Agama Islam. Lalu? Terus baik yang mengingin terus mati tiga pernah kene. Ya. Kenapa sih
makhluk-makhluk lain atau makhluk-makhluk luar itu pada datang ke sini, memang kenapa? Ini gonen adem ya. Adem lagi. Oh, nenek aku ini. Bisa malam-malam menungguin lagi nih. Anda tahu nggak sih makhluk-makhluk apa saja sosoknya yang ada di sini? Ada panas mati ya. Ada cacing-cacing ya kayak gini. Masih enak sih mau nih gue. Apa namanya sih? Tapi sempat ada yang mencelakakan orang juga atau bagaimana? Sampai ke Allah sih puasa. Sama saya mana-mana gue. Berat bener. Sampai ke negara Allah. Ini mana-mana gue anak. Gue setan sampai mana gue. Jadi kecelakaan itu kersane Gusti Allah. Iya. Betul-betul hubungan yang kalian jenengan. Saya juga mendengar cerita, benar nggak sih kalau misalkan ada wanita yang datang ke sini, wanita hamil dan melahirkan itu dibantu oleh makhluk-makhluk sebangsa Anda? Itu bagaimana? Benar atau tidak? Itu bagaimana ceritanya? Tapi sampai sekarang wanita itu tidak ditemukan. Itu Anda bisa cerita lebih jelas ya? Mulai yang kandungan gue. Cabang bayinya iku suci. Dilindungi poro karo malam-malam ini gue. Makanya gue tak turunnya kecekel para manusia ditolong karo malam-malam sih. Kenapa niat ke sana? Benten apa? Langsung gak terima. Siapa? Nggak terima kenapa? Ketika saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, ada mediator lain yang mengalami kemasukan makhluk lain. Suasana kembali tegang karena mediator ini tak kuasa mengendalikan dirinya. Di sini ini Anda kenapa sih tiba-tiba masuk ke tubuh ini? Ini orang ngejar HP. Tengah jadi ada sepundi. Tak lama, mediator siuman. Sorry, kamu masukin lagi aja. Kan Sulawesi sing dan menyenangkan aku. Ini Lasmi. Itu tadi siapa yang masuk ke tubuh mediator lain? Itu sosoknya bagaimana nih yang suka ganggu itu? Oh, yang mampu. Lagi-lagi ketika saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, ada mediator lain yang kemasukan makhluk lain. Ternyata kedatangan kami membuat marah makhluk di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Aku nggak bisa sih Oke, maju ya. kita ngasih buat kita yang biasa maringi tiang-tiang rezeki. Katanya dibuat pekerjaan ini minta rezeki sama orang lain. Iya, tentu jenengan nampung.
Anda siapa ini yang masuk ke tubuh ini? Benar nih? Ya, tiba-tiba kedua mediator ini ketika saya sedang berdialog justru malah saling bertengkar. Kedua makhluk ini seperti tak saling menyukai. Ikut membahayakan, satu mediator disadarkan. Nih, tadi kenapa nih itu? Sempat bertengkar kenapa? Iya. Menungso kalian bangsa jenengan itu kan alam itu beda. Lah, itu das pundi. Cek mboten ganggu alam jenengan itu menungsane itu das pundi. Cek saged niki dibangun malih sekiranya mboten saged ganggu jenengan. Nomor siji, kowe kudu njaluk karo sing biaya urip. Sing nomor loro kowe kudu izin karo makhluk-makhluk kene kowe. Jika tujuan mojo sampai keliru. Akhirnya, semua mediator sadar. Oke Gus Iwan, dari hasil mediumisasi kita malam ini apa hikmah yang bisa kita ambil? Makhluk gaib itu kita selalu berdampingan kepada mereka. Tetapi yang ditekankan di sini jangan takut dengan gaibnya. Tetapi kita tambah keimanan kita kepada Allah bahwa gaib itu ada. Manusia itu lebih mulia daripada mereka atau jin. Ya, rencananya kan ini bangunan ini akan difungsikan kembali sebagai bangunan baru. Tetapi tadi ada makhluk-makhluk yang mengatakan mereka ingin meminta sesaji. Dalam Islam itu bagaimana menurut Gus Iwan? Kalau dalam Islam sesajen itu tidak ada. Semua ini dibangun, akan dibangun. Nanti dimohon untuk melakukan keselamatan. Agar kita selamat, minta kepada Allah, tujuannya kepada Allah.